Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pelajar SMP di Kabupaten Pati harus dirawat karena menjadi korban perundungan konten porno oleh teman-temannya di sekolah. Pasca diterjang tebing longsor, SPBU di res area tol Semarang Solo di kilometer 429 Ungaran kembali beroperasi normal. Bocah berusia 11 tahun di kota Semarang lolos dari percobaan penculikan. Kita ke informasi utama, 5 remaja di Kabupaten Pati harus dirawat di bangsal jiwa akibat kecanduan game online dan dipaksa temannya menonton konten porno. Kecanduan gadget tak mengenal usia, waspadai gejalanya. Sekilas tak ada yang berbeda dari bangsal jiwa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suwono Pati. Namun miris, di antara pasien gangguan jiwa ada siswa SMP hingga mahasiswa yang dirawat dan menjalani terapi. Penyebabnya kecanduan bermain game online dan konten video porno. Ironisnya salah seorang pasien usia belasan tahun adalah korban perundungan teman sebayanya. Ia mengalami gangguan mental karena dipaksa temannya menonton dan memperagakan adegan porno. Kondisinya ada gangguan emosi, jadi sering menangis, kemudian mengurung diri. Setelah ditanya orang tuanya, memang dia mengalami suatu tindakan, ya istilahnya bully yang dia katakan itu dari sekolah. Nah, ternyata setelah kami telusuri di sini, kaitannya bersama teman-temannya di sekolah itu, ternyata juga ada kondisi penggunaan HP yang tidak terkontrol, sehingga mungkin pernah mengakses situs-situs yang pornografi seperti itu, sampai ada kondisi dia harus dipaksa temannya untuk melihat itu secara terus-menerus. Kecanduan gadget, game online hingga pornografi tidak mengenal usia. Lalu gejala apa yang bisa diwaspadai orang tua agar penanganannya tidak terlambat? Pornografi misalnya gejalanya dia setiap hari keinginan untuk menonton itu terus, ya, pornografi terus, kemudian sulit untuk melepaskannya, ya. Lalu pikirannya hanya untuk mencari tontonan seperti itu. Nah, berarti itu, dan apalagi dia udah muncul gejala, ya, gejala-gejala seperti mudah marah, kemudian jadi kemunduran dalam hal berpikirnya, ya, itu baiknya sudah ditangani oleh seorang profesional. Bukan main-main, kecanduan termasuk dalam jenis gangguan kesehatan mental. Sama seperti depresi dan penyakit mental lainnya, kecanduan juga berakar dari perubahan fungsi otak. Di zaman serba gadget kini, paparan berbagai jenis informasi tak lagi dapat dibatasi. Pilih, dampingi mereka yang masih butuh pengawasan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Pati dan Jakarta. Ya, para orang tua di kota Semarang diimbau meningkatkan pengawasan terhadap anak saat di luar rumah. Pasalnya, seorang anak berusia 11 tahun di Kecamatan Pedurungan nyaris diculik 2 orang tak dikenal. Beruntung warga sekitar meneriaki para pelaku maling sehingga akhirnya kabur. Bocah perempuan berinisial NJ terus memeluk ibunya. Ia seakan tidak mau lepas karena masih ketakutan lantaran nyaris diculik 2 pria tak dikenal. Percobaan penculikan terjadi di Jalan Karanglo di Kelurahan Gemah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Senin sore. Saat itu, bocah berusia 11 tahun itu baru pulang berbelanja tepung di toko kelontong yang letaknya tidak jauh dari rumahnya. Ketika kembali ke rumah, tiba-tiba bocah itu didekati 2 pria yang menggunakan sepeda motor. Kedua pelaku memaksa korban untuk ikut pergi. Beruntung korban berteriak minta tolong sehingga mengejutkan warga sekitar. Warga spontan meneriaki para pelaku maling sehingga kabur. Berhenti dikirain Najwa, tanya alamat. Ternyata apa itu namanya mau ngajak pergi. Iya. Terus ditawari apa? Permen. Ditawari permen. Dia enggak mau. Polisi dari Polsek Pedurungan bergerak cepat dengan memeriksa kamera pengawas dan minta keterangan sejumlah saksi untuk memburu para pelaku. Anak ini akan belanja ke warung, kemudian
didatangi oleh dua pemuda tidak dikenal menggunakan kendaraan NMAX warna hitam, kemudian ditawari permen dan diajak, kemudian ditarik tangannya dan adik ini tidak mau, kemudian berteriak minta tolong. Kebetulan warga di sekitar yang mendengar kemudian meneriaki dua orang tersebut maling, pencuri, kemudian kedua orang tidak dikenal tersebut melarikan diri. Untuk upaya proses sendiri seperti apa, Bu? Untuk upaya kami sejauh ini kami mengecek seluruh CCTV yang berada di sekitar TKP, kemudian kami meminta keterangan saksi-saksi yang berada di TKP tersebut. Polisi mengimbau para orang tua untuk memperketat pengawasan terhadap anak-anak mereka saat keluar rumah. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Ratusan guru non-PNS berunjuk rasa di gedung DPRD Rembang. Mereka menuntut agar dibuka kesempatan untuk menjadi pegawai pemerintah perjanjian kerja. Sebanyak 250 guru kelompok bermain dan TK Kabupaten Rembang mendatangi gedung DPRD Rembang Selasa siang. Mereka menyuarakan tuntutan agar diberikan kuota untuk menjadi pegawai pemerintah perjanjian kerja atau P3K sebagai bagian dari proses penyetaraan guru non-PNS. Para guru diterima para wakil rakyat. DPRD Rembang berjanji memfasilitasi para guru non-PNS ke Jakarta untuk beraudiensi dengan Mendikbud dan Komisi 10 DPR RI. Guru TK non-PNS yang ada di lembaga TK swasta itu bisa mengikuti P3K ya, dan dibuka formasi untuk guru TK yang akan bertugas atau bisa ditempatkan di sekolah TK swasta. Yang kedua mengenai in-passing guru bukan pegawai negeri sipil itu mohon dibuka lagi. Jadi regulasi itu bisa mengcover kami untuk mengajukan SK in-passing dan nilai PAK dari kami yang sudah mempunyai SK in-passing. Terus yang ketiga yaitu terkait hal-hal yang bersifat lokalistik kayak begini ini yang mungkin kita akan follow up. Kalau yang empat tadi Yang empat tadi ini follow up kita adalah meneruskan dengan membersamai beliau-beliau guru ini perwakilan untuk ke Jakarta. Kita akan fasilitasi untuk bisa menghadap ke Kementerian dan DPR RI Komisi 10. Selain itu, para guru non-PNS juga menuntut perbaikan kesejahteraan. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Rembang. Puluhan warga Kampung Nelayan di Pekalongan berunjuk rasa menolak penyerobotan tanah yang dilakukan mantan camat. Sambil membentangkan sejumlah spanduk, warga melakukan long march di jalan-jalan perkampungan. Protes mereka lakukan karena lahan yang mereka tempati selama 40 tahun lebih diserobot mantan camat. Warga telah melapor ke pihak kepolisian, namun tak kunjung direspon. Warga minta pemerintah Kota Pekalongan turun tangan menyelesaikan kasus ini. Warga udah menempati berapa tahun? Warga dari tahun 80-an awal, sebagian malah ada yang sebelum tahun 80 ada yang sudah tinggal di sini. Dugaannya berarti ada mafiatan ini? Insya Allah ada itu, karena proses dari sertifikat itu sangat mencurigakan.